Baik teman-teman, kita coba langsung aja membahas ini. Sebentar. Oke, teman-teman, materinya tentang ini ya, gender. Mungkin teman-teman sering ya mendengar kata ataupun istilah gender, dan mungkin teman-teman juga sudah paham apa sih itu gender ya. Ini saya hanya menjelaskan tentang pengertian secara umum yang saya kutip dari salah satu artikel, ya, bahwa gender itu suatu perspektif dalam melihat permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan tidak membedakan antara lelaki dan perempuan. Ya. Nah, dalam praktik jurnalisme itu, yang dimaksud sebagai jurnalisme berperspektif gender itu adalah sebuah kegiatan jurnalisme yang menginformasikan, mempermasalahkan, dan menggugat secara terus-menerus mengenai adanya hubungan yang tidak setara atau ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi bagaimana pemberitaan itu kadang-kadang juga ada berita-berita yang menggambarkan adanya ketidaksetaraan ya antara laki-laki dan perempuan. Seringkali biasanya perempuan yang menjadi korban dalam pemberitaan ini. Nah, selain persoalan gender itu juga ada istilah feminisme. Ya. Apa itu feminisme? Yaitu sebuah gerakan politik ya yang berjuang membebaskan kaum wanita, ya, wanita kulit berwarna, miskin, wanita cacat, lesbian, dan seterusnya. Jadi feminisme itu adalah sebuah gerakan untuk bisa bagaimana perempuan itu setara, tidak didiskriminasi, gitu ya, sama seperti kaum pria dan seterusnya. Nah, gerakan-gerakan itu yang biasanya disebut sebagai feminisme. Nah, penindasan sistematik terhadap wanita disebabkan struktur kemasyarakatan yang memberi kekuasaan lebih kepada kaum pria sehingga mereka menjadi patriarki. Patriarki itu tentu kita paham bahwa patriarki itu adalah sebuah cara pandang yang itu biasanya lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Ya. Itu kenapa tadi saya bilang kalau misalnya ada contoh kenapa berita itu selalu menyudutkan kaum perempuan, karena memang secara nggak sadar seringkali itu wartawan juga punya perspektif yang salah tentang perempuan. Dan itu terjadi karena memang sistem sosial yang ada di sekitar dia, gitu ya, yang di mana tempat kita hidup, dan memang itu seringkali yang berlaku adalah sistem patriarki. Nah, praktik jurnalisme ini ya berperspektif gender itu dapat dilihat dari 3 tingkatan. Yang pertama, tataran kognitif, kemudian institusi media, dan kemudian yang ketiga adalah teknik jurnalistik. Nah, kognitif itu apa? Oke, sebentar ya. Oke, saya ulangin. Ada 3 tingkatan ya. Pertama, tataran kognitif, institusi media, dan teknis jurnalistik. Ya. Nah, tataran kognitif itu berarti kesadaran seorang wartawan atau jurnalis tentang persoalan gender di sekitarnya. Jadi seringkali memang yang jadi masalah itu ini deh, ya, banyak wartawan ataupun jurnalis yang tidak punya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya berita yang berperspektif gender, yang membela kaum perempuan, tidak menyudutkan, tidak menjadikan perempuan sebagai objek dan seterusnya, gitu ya. Nah, seringkali kesadaran itu tidak dimiliki oleh si wartawan atau jurnalisnya, sehingga nggak heran berita-berita yang dihasilkan adalah berita-berita yang memang pada akhirnya berita-berita yang tidak menguntungkan buat kaum perempuan. Nah, yang kedua, ya, jurnalisme berperspektif gender itu juga bisa dilihat dari bagaimana
institusi medianya, ya. Bagaimana sebuah institusi media membentuk pola kerja yang berperspektif gender. Contohnya apa? Misalnya, apakah ada perlakuan yang berbeda antara jurnalis perempuan dengan jurnalis pria? Jangan gara-gara misalnya dia adalah wartawan perempuan, terus dia dianggap tidak mampu melakukan liputan-liputan yang dianggap berat misalnya, atau liputan-liputan konflik misalnya yang dianggap itu hanya cuma kaum pria yang mampu gitu kan. Nah, itu juga kebijakan media harusnya juga bisa bisa membuat kesetaraan lah ya antara laki-laki dan perempuan. Contoh yang sederhana juga misalnya, apakah di media itu punya ruang laktasi, ya? Ini juga pernah menjadi bahasan juga oleh beberapa lembaga gitu ya. Kalau misalnya kantor media itu nggak punya ruang laktasi, itu berarti menunjukkan bahwa media itu tidak punya tidak punya apa ya tadi itu berperspektif gender itu gitu ya. Itu contoh kasus, contoh sederhana lah. Gitu. Nah, hal ini juga seringkali penting disadari oleh media, gitu ya. Dan yang ketiga adalah teknis jurnalistiknya. Maksudnya adalah bagaimana ketika seorang wartawan itu membuat berita, gitu ya. Bagaimana dia memilih kata, membuat kalimat, ya, membuat angle berita yang harusnya sensitif terhadap persoalan gender ini, gitu kan. Jangan sampai berita itu justru ya tadi itu mengeksploitasi kesedihan para perempuan, misalnya mengeksploitasi unsur seksualitas misalnya, yang itu mungkin selama ini selalu disematkan kepada kaum perempuan dan seterusnya. Nah, ini juga terjadi. Jadi ada 3 tataran ya bagaimana jurnalisme berperspektif gender itu bisa terlihat. Pertama dari kesadaran wartawannya, kedua dari bagaimana si medianya itu punya kesadaran juga untuk bisa memperlakukan persoalan gender ini dengan baik, dan ketiga adalah bagaimana teknis jurnalistiknya dalam hal penulisan berita misalnya, bagaimana menentukan angle berita, memilih kata, membuat kalimat dan seterusnya. Ini juga menggambarkan bagaimana persoalan gender. Kenapa wartawan perlu memiliki perspektif gender gitu ya? Kan itu pertanyaannya ya. Emang pentingnya apa gitu kan? Pertama, tanpa perspektif gender, seringkali itu dalam meliput kejahatan asusila misalnya, itu wartawan itu menulis secara serampangan. Misalnya apa? Misalnya menuliskan identitas korban, ya itu yang jadi diumbar itu kan identitasnya, menggunakan kata-kata atau diksi yang tidak berpihak terhadap kaum perempuan gitu kan, membuat perempuan itu menjadi korban. Misalnya dalam kasus pemerkosaan gitu ya. Dalam kasus pemerkosaan itu seringkali yang jadi korban itu adalah perempuan. Kemudian perempuan itu jadi korban lagi oleh pemberitaan media. Jadi akhirnya dia jadi korban 2 kali. Pertama oleh eh, dalam kejadiannya itu dalam kasusnya dia jadi korban. Yang kedua, ketika diberitakan secara serampangan ya bahwa misalnya identitas dia disebut, terus dia dianggap sebagai orang yang memancing kaum pria sehingga terjadi pemerkosaan dan seterusnya. Seringkali perempuan yang disalahkan gitu kan. Nah, ini juga jangan sampai wartawan membuat berita-berita yang seperti itu. Yang kedua, tanpa perspektif gender, dalam meliput konflik, perempuan akan digambarkan sebagai pihak yang lemah. Gitu ya. Nah, ini juga terjadi kan kalau kita lihat dalam contoh-contoh berita konflik, ya baik itu konflik kekerasan, misalnya konflik kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, itu seringkali perempuan yang jadi pihak yang dipersalahkan. Tapi si laki-lakinya itu seringkali justru disembunyikan dalam konflik itu, tidak terungkap atau tidak diberitakan secara berimbang gitu ya. Seolah-olah perempuan yang salah, itu juga terjadi. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam pemberitaan. Misalnya lagi dalam liputan bencana gitu kan, seringkali itu wartawan itu meliput bagaimana perempuan dan anak-anak itu jadi korban ya, dieksploitasi kesedihannya, dieksploitasi penderitaannya dan seterusnya. Itu juga terjadi kan. Nah, itu juga kenapa terjadi? Karena wartawannya nggak punya perspektif gender, tidak punya perspektif tentang pentingnya melindungi anak-anak dan seterusnya. Ya, itu juga banyak sekali terjadi di dalam pemberitaan media. Yang keempat, bagaimana jurnalisme berperspektif gender itu mendorong jurnalis mampu menurunkan berita yang tidak hanya menyalahkan perempuan,
tapi berusaha menghadirkan berita yang memberi sudut pandang yang berbeda. Ada kontribusi kesalahan pria di situ, gitu ya. Nah, ini juga seringkali tidak disadari bahwa dalam kasus-kasus tertentu juga harusnya kaum pria itu ini kan. Contoh yang paling mungkin teman-teman masih ingat kasus Vanessa Angel ya, yang dia tertangkap di hotel di Surabaya waktu itu kan, yang dianggap dia sebagai prostitusi, menyediakan layanan seks gitu kan. Tapi sampai sekarang kita nggak tahu siapa sih pria yang bersama dia di kamar itu gitu kan. Yang diberitakan sama media itu cuma si Vanessa Angel-nya aja gitu kan. Bahwa dia di booking tarifnya segini dan seterusnya. Jadi dia benar-benar dieksploitasi. Tapi kita nggak pernah dikasih tahu siapa pria yang bersama dia di kamar itu. Siapa orangnya. Nggak pernah sama sekali disentuh. Nah, ini juga menggambarkan bagaimana perempuan selalu menjadi korban dalam pemberitaan. Ini teman-teman yang perempuan harusnya semangat ya ketika menyajikan, ketika melihat berita-berita yang seperti ini. Mungkin kesadaran untuk membela kaum perempuan itu harusnya bangkit ya. Jangan sampai kayak gini beritanya, kira-kira gitu. Potensi pelanggaran yang terjadi dalam kode etik ya, dalam konteks gender ini. Misalnya dalam kode etik itu ada pasal-pasal ya. Pasal 2 privasi misalnya, bahwa nggak boleh misalnya mengumbar hubungan personal, aktivitas seksual, hubungan keluarga, identitas anak dan seterusnya. Ya tadi contoh Vanessa Angel itu, saya pernah baca berita itu menceritakan tentang kehidupan anaknya Vanessa Angel, atau kasus siapa kemarin yang video artis juga, siapa yang dia juga punya anak perempuan, ada yang ingat nggak teman-teman? Yang dia videonya beredar di media sosial ya. Artis siapa sih yang istrinya Martin Gading? Martin suaminya. Giselle, Pak. Giselle. Iya, siapa nama lengkapnya ya? Giselle ya. Giselle Anastasia. Nah, itu juga kan ada beberapa media yang saya lihat itu memberitakan tentang anaknya. Siapa nama anaknya? Kan lumayan populer juga ya. Gempita. Gempita, benar-benar. Kayaknya Melby yang ngikutin ya. Nah, boleh nggak memberitain anaknya? Nggak boleh. Kenapa? Anak itu harus dilindungin. Anak itu nggak bersalah kan? Yang bersalah itu kan masalah antara ibunya dengan inilah gitu ya. Ngapain anaknya dibawa-bawa, diberitakan Gempita sekolah, terus dia dibully misalnya sama teman-temannya, ibunya dan seterusnya, nggak boleh gitu ya. Kenapa? Anak itu harus dilindungin. Dan meliput tentang siapa tadi, Gisa itu juga harus hati-hati. Nggak bisa kita mengumbar ini dia, relasi personal dia, bahwa dia punya hubungan dan seterusnya. Sorry teman-teman. 2 hari ini juga saya lihat berita itu Sule gitu ya, Sule sama istrinya siapa? Siapa istrinya? Siapa sih? Ada yang tahu nggak? Natali, Pak. Natali. Natali. Yang isunya gitu ya, dia mau cerai lah karena pisah rumah lah atau apa gitu kan. Saya juga sempat baca karena malas juga sih bacanya, tapi pengen tahu aja gitu kan. Itu juga sebenarnya nggak boleh mengumbar harap privasi seperti itu. Jadi ada batasan-batasan lah. Nah, dalam kode etik itu diatur sebenarnya. Cuma sayangnya ya gitu. Justru berita-berita kayak gitu kan yang yang clickbait ya, yang orang ngeklik gitu kan. Akhirnya ya sama media pasti dieksploitasi habis-habisan. Karena berita kayak gitu biasanya dibaca banyak orang gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua pasal 3 opini dan fakta itu juga nggak boleh. Pasal 4 berita cabul dan sadis gitu ya. Nggak boleh kalimat erotis yang menggambarkan aktivitas seksual misalnya, menggunakan kata-kata yang bisa membangkitkan gairah seksual dan seterusnya. Itu juga harus hati-hati. Perlindungan identitas juga gitu ya, diskriminasi gender gitu ya. Nah itu ada beberapa pasal lah yang bisa berpotensi dilanggar kalau dalam memberitakan hal-hal yang sifatnya gender seperti ini. Oke, saya mau ngasih beberapa contoh kasus ya teman-teman. Ini objektifikasi. Apa sih maksudnya objektifikasi? Itu objektifikasi adalah objek. Jadi seolah-olah menjadikan perempuan itu sebagai objek, ya, menjadikan perempuan sebagai objek. Jadi itu juga terjadi. Kemolekan tubuh misalnya, kecantikan dia, kulitnya putih, hidungnya mancung,
bibirnya seperti apa gitu. Itu kan seringkali dijadikan apa ya, bahan jualan oleh media gitu kan untuk memancing orang membaca. Gitu. Itu adalah objektifikasi, ya seolah-olah itu tubuh perempuan itu sebagai objek yang bisa apa ya, yang bisa dijadikan komoditas untuk menarik orang mau membaca, atau kalau dalam televisi komoditas untuk meningkatkan rating, kira-kira gitu ya. Nah itu juga sering terjadi ya. Contohnya misalnya, ini kayak judul yang Tribun di paling halaman kanan, prostitusi online di Aceh terungkap, pejabat biasanya memilih yang putih dan bersih, segini tarifnya gitu ya. Ini kan sama tadi saya bilang, ketika dia menggunakan kalimat kulit putih dan bersih gitu kan, itu kan seolah-olah ya tubuh perempuan itu menjadi objek yang itu bisa jadi jualan untuk menarik orang clickers untuk membaca gitu ya. Ini dan ini sering dipakai kan kalau kita baca. Banyak wartawan yang nggak sadar. Ya kenapa nggak sadar? Karena tadi itu tidak punya kesadaran, tidak punya sense, tidak punya kemampuan untuk perspektif gender tadi itu. Penggunaan kata wanita cantik, bibir manis, penampilan seksi, itu kan biasanya kan disematkan pada perempuan. Itu sebenarnya adalah objektifikasi. Nggak boleh menggambarkan hal seperti itu. Meskipun kenyataannya kita sering lihat seperti itu ya. Perlindungan identitas, ini kan nama tersangka harus diinisialkan, korban pemerkosaan juga harus diinisialkan, nggak boleh, apalagi foto, ya ini contoh apa namanya, identitasnya kelihatan kayak yang contoh sebelah kanan ini nih, digerebek di apartemen Bogor, gitu ya, kelihatan wajahnya kan harusnya di blur, dan anehnya ini juga ironisnya gitu ya, ini foto ini penggerebekannya yang melakukan adalah wali kota Bogor, dan fotonya ada, ini kan yang kanan ini wali kota Bogor nih, Bima Arya gitu ya. Ini kan ya contoh yang nggak benar gitu ya. Sudahlah PSK-nya, bukan PSK sih, saya nggak tahu nih apakah siswi SMA itu yang katanya disebut sebagai PSK gitu kan. Kemudian tidak ada blur, ada pejabat di situ, pejabat pemerintah gitu kan, yang ditampangin fotonya begitu aja gitu ya, nggak di ini. Ini kan buat keluarganya, mungkin temannya yang tahu, wah ini kan ternyata bisa apa ya, merusak kehidupan dia kan, si orang perempuan ini bisa merusak masa depan dia dan seterusnya. Ini contoh berita di Jawa Post gitu ya. Penulis menyebutkan nama lengkap ya, Dede Alfi Sahrin, ini berita lama ya, tapi contoh bagaimana nama si apa namanya si perempuan itu nggak disamarin, jadi benar-benar disebut namanya. Kebayangkan bagaimana orang tuanya, kebayang bagaimana kalau dia punya anak, punya keluarga, ternyata dia tahu bahwa dia adalah orang adalah misalnya PSK, dan di situ dia dibunuh sama si laki-laki gitu kan, dan akhirnya terbongkar di situ. Nah ini kan tidak punya sensitivitas ya terhadap persoalan gender. Ini juga contoh lain misalnya ya, namanya nggak disamarin, terus ngutip dari media sosial ya, dari akun Instagramnya, fotonya diambil gitu kan, orang langsung tahu, oh ini sih ini ya, ini sih itu gitu ya, kan sangat berbahaya gitu ya. Kemudian coba kalau teman-teman baca beritanya, kata-katanya yang dipakai juga sama sekali tidak apa ya, tidak sensitif lah terhadap bagaimana dia sebagai wanita yang diperlakukan seperti itu gitu ya. Dan ini saya yakin banyak kok contoh-contoh seperti ini. Ini juga apa namanya, bagaimana si korban ini, si Dedeh Alfi Sahrin ini, yang dia dibunuh gitu kan ketika dia melayani pria gitu kan. Nah, ini juga terjadi dalam pemberitaan media. Oke, kemudian akurasi juga seringkali terjadi kesalahan gitu ya. Apa namanya, mengutip berita acara di polisi. Apalagi kalau kita lihat atau nonton berita-berita infotainment ya. Infotainment itu kan seringkali ya, tidak sama sekali, mereka udah main hajar aja gitu kan. Apalagi kalau artis gitu kan, udah benar-benar diperlakukan kayak tadi tuh objek yang bisa dijual kepada penonton untuk ini gitu ya, pembaca juga.
Nah, ini juga terjadi. Kadang-kadang juga banyak berita yang nggak ada wawancara, muncul aja beritanya. Berita tentang si Vanessa Angel misalnya. Diberitakan setiap hari, tapi nggak pernah wawancara Vanessa Angelnya. Jadi berita itu dari orang lain aja. Dan tentu isinya pasti menyudutkan dan merugikan si Vanessa Angel misalnya. Dan ini kan contoh bagaimana media tidak melakukan apa ya, kesalahan lah dalam hal ini, tidak sensitif terhadap persoalan ini. Ada juga media yang ngutip dari akun atau status di media sosial. Ya, ini contohnya nih. Tak dapat izin jenguk Vanessa Angel, kekasih umbar maaf pada fans. Jadi isi beritanya yang ngutip dari ini, dari medsos, dari Twitter kah, dari Instagram kah, atau dari Facebook kah, dikutip, diberitain gitu kan, tanpa ada wawancara, konfirmasi. Dan ini juga terjadi. Dan kenapa seperti itu media? Karena media tahu berita-berita kayak gitu tuh seksi buat penonton, buat pembaca, pasti akan diklik. Ya itulah ya akhirnya mengabaikan kode etik, mengabaikan bagaimana kita harus melindungi orang, melindungi korban dan seterusnya. Stigmatisasi ini juga sering. Perempuan itu distigma sebagai misalnya ayam kampus, ya, mami, janda beranak satu, seolah-olah janda itu bisa dijual. Apa namanya, janda itu selalu kan stigmanya jelek gitu ya. Padahal kan nggak semua janda itu seperti itu. Tapi gara-gara satu orang perempuan yang dia adalah janda, misalnya, terus dia ketangkap misalnya dia sebagai PSK, terus istilah janda itu dipakailah untuk ini oleh media itu gitu kan. Nah, seolah-olah janda itu seperti itu, padahal nggak semua. Nah, itu kan stigmatisasi, labelisasi, dan ini sering terjadi. Dan wartawannya nggak sadar bahwa itu adalah stigmatisasi. Dia melakukan itu dengan sendirinya aja gitu kan. Dan dia tahu ini sangat, berita seperti ini tuh sangat clickbait banget gitu kan. Dan orang pasti akan baca. Dan tanpa dia sadari, hal-hal seperti ini tuh berdampak negatif buat apa namanya, orang-orang tertentu ya, dalam hal ini adalah janda dan seterusnya. Vulgarisme gitu ya, ini juga pasti dalam aturan nggak boleh menampilkan foto-foto yang sifatnya vulgar. Ini masih ada berita-berita seperti itu, yang kasus Vanessa Angel waktu itu, meskipun dalam bentuk apa siluet gitu ya, tetap aja kan masih kelihatan liuk-liuk tubuhnya, itu juga sebenarnya nggak boleh karena itu dianggap sebagai vulgarisme. Dalam kode etik itu ada pasal yang mengatur itu. Ini juga contoh lainnya gitu ya, kalau teman-teman baca beritanya nih, wah kayak bikin apa ya, cerpen inilah yang isinya esek-esek gitu. Teman-teman bisa baca nih, dia adalah woman on top yang andal, BJ, itu kan, melojok oral yang kuat dan ini kan kata-kata seperti ini itu diberitakan oleh media, dibaca banyak orang. Ini kan tentu kan apa ya, tidak sama sekali tidak boleh gitu ya, karena vulgar, sangat vulgar. Dan ini terjadi di berita media online terutama, apalagi kalau Tribun misalnya, itu sangat terkenal ya. Ya itulah, ini sama kayak tadi, hanya di blur bagian tertentu, tapi tetap aja masih kelihatan. Melanggar hak privasi tadi yang saya bilang, keluarganya diberitain, anaknya diberitain, orang tuanya diwawancarain, padahal orang tuanya nggak tahu apa-apa. Itu kan masalah anaknya, tapi tetap aja orang tuanya yang disalahkan. Ini juga terjadi. Jangan sampai hal-hal itu terjadi gitu ya. Stereotip, ya, PSK mahasiswi janda tadi, yang seperti yang tadi saya bilang, itu juga terjadi. Stereotip itu adalah apa ya? Ya semacam stigma sih ya. Tanpa sadar kita akan memberikan label yang negatif terhadap seseorang gitu kan. Stereotip yang itu seringkali kita tanpa sadar melakukan itu, dan seringkali itu terjadi karena pemberitaan media ya. Kita punya stereotip tertentu karena pemberitaan media. Itu kenapa bahayanya, dan karena itulah pemberitaan media itu harus diatur. Itulah pentingnya bagaimana kode etik ya, dan seterusnya. Fakta dan opini. Diskriminasi gender. Ini contoh-contoh teman-teman bisa lihat gitu ya. Bahkan untuk program-program televisi kayak program-program komedi, kayak komedi yang sitkom gitu ya, itu seringkali. Ini saya ada link, nanti teman-teman boleh buka sendiri aja ya. Nggak akan saya putar di sini karena lumayan lama durasinya. Ini contoh-contoh bagaimana sering kan kita tonton di TV, perempuan itu dijadikan objek
Jadi jadi bahan candaan, bahan bulian itu ya, kan sering ya. Nggak boleh sebenarnya, karena itu kan tadi itu tidak sensitif terhadap soal gender. Jadi kalau perempuan itu cantik, terus nanti dia ini kayaknya yang acara Facebooker ya, Raffi Ahmad sama siapa gitu ya, perempuan itu kayak jadiin ini aja, objek untuk mainan-mainan dia gitu kan, buat lucu-lucuan gitu loh. Itu sering terjadi kan dalam program-program komedi gitu kan. Nah itu apa ya? Itu sebenarnya kan menggambarkan bagaimana perempuan itu sangat tidak setara, seolah-olah dia jadi mainan oleh orang-orang pria gitu. Dan itu terjadi secara banyak di sekitar kita. Nah, itulah pentingnya kenapa kesadaran tentang soal gender ini penting dipahami oleh wartawan ataupun oleh media, sehingga dalam pemberitaannya itu tidak merugikan perempuan, dan publik ataupun masyarakat itu tidak terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya merugikan kaum perempuan tadi itu, gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, kira-kira bagaimana isu tentang perempuan itu bisa menjadi objek liputan, objek riset, ya, dan menarik kalau kita bisa menggambarkan bagaimana pemberitaan media itu yang ternyata banyak sekali tidak sensitif gender, gitu ya. Dan itu kita bisa lakukan dengan metode analisis isi, dengan metode framing, dengan metode semiotika, gitu misalnya ya, dengan analisis isi kuantitatif dan macam-macam, ya, bisa dilakukan dengan berbagai macam metode. Dan itu menggambarkan bagaimana menggambarkan bahwa media masih banyak yang tidak punya perspektif gender yang baik. Oke, itu mungkin teman-teman penjelasannya sebagai pengantar. Mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan. Saya stop dulu recordingnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya.